Cinta itu harus dimulai dari saling percaya. Kebahagiaan terpancar jelas dari wajah Akila seiring dengan hidupnya yang kian stabil. Bisnis PH yang ia bangun bersama Fata pun menunjukkan kemajuan yang cukup pesat menuju operasional penuh. Diskusi perekrutan band Buzzer Beat telah rampung dengan hasil yang cukup memuaskan. Disusul agenda besok untuk merekrut grup Bom yang akan dikomandoi oleh Slay Queen sebagai manajer. Namun, di balik keberhasilan karirnya, sumber kedamaian terbesar Akila berasal dari hubungan cintanya dengan Harry. Bagi Akila, Harry bukan sekedar tunangan, melainkan sosok pendamping yang mampu membimbingnya menjadi pribadi yang lebih dewasa melalui pengertian dan kasih sayang yang tulus. Sadar akan berharganya hubungan ini, Akila bertekad untuk terus membangun fondasi yang sehat bersama Harry. Baginya, saling percaya adalah kunci utama. Akila ingin mereka selalu mengedepankan pikiran positif dan keterbukaan agar nggak ada beban perasaan yang dipikul sendirian. Ya, meskipun Akila tahu Harry terkadang merasa cemburu terhadap Fata, Akila sangat menghargai kedewasaan Harry yang memilih untuk meredam ego demi mendukung kemajuannya. Di mata Akila, Harry adalah bukti nyata bahwa cinta yang kuat berakar pada keyakinan bahwa pasangan adalah sosok berharga yang harus dijaga kelebihannya, bukan dicari kekurangannya. Malam itu di tengah suasana yang hening dan penuh emosi, kedalaman ikatan mereka semakin terasa. Harry mengungkapkan betapa panjang dan berliku perjuangan yang ia lalui hingga akhirnya bisa menyematkan status tunangan pada Akila. Dengan penuh perlindungan, Harry menegaskan komitmennya untuk menjaga Akila sebagai permata yang paling berharga dalam hidupnya. Bagi Harry, Akila bukan hanya wanita yang ia cintai, melainkan rumah tempatnya pulang, sebuah tempat yang gak akan pernah ia biarkan merasa kesepian ataupun terluka lagi. Mendengar pengakuan yang begitu tulus, Akila nggak mampu membendung rasa harunya. Di balik air mata bahagianya, Akila membalas komitmen tersebut dengan sebuah janji setia. Bagi Akila, kesabaran Harry selama ini adalah anugerah terbesarnya. Dan kini setiap nafasnya adalah bentuk pengabdian cinta untuk lelaki itu. Di bawah pendar lampu kota, mereka menyatukan hati dalam sebuah komitmen yang melampaui keraguan. Sebuah hubungan yang nggak hanya didasari oleh kata cinta, tetapi oleh rasa saling percaya dan pengabdian yang utuh selamanya. Setelah memastikan tunangan tercintanya masuk ke dalam rumah dengan aman, Harry baru beranjak pergi. Senyum tenang tersungging di bibirnya. Harry merasa sangat lega sekaligus bersyukur memiliki kekasih yang begitu sehati dengannya. Di sepanjang perjalanan pulang, pikiran Harry masih tertahan nih pada binar mata Akila di bawah lampu kota tadi. Harry merasakan sebuah tanggung jawab besar yang kini menetap di dadanya, bukan sebagai beban, melainkan sebagai misi hidup yang ia emban dengan sukarela. Beralih ke Akila yang telah berganti pakaian tidur dan bersiap untuk bersantai. Akila membayangkan nikmatnya sebatang coklat kacang yang sudah ia idamkan sejak tadi. Sambil menunggu, Akila bercerita dengan antusias kepada Mama Mayang tentang keseruannya membuat konten bersama Tante Slay. Tanpa Akila sadari, penyebutan nama itu membuat tubuh Mayang seketika menegang. Suasana sempat teralihkan oleh Viran yang dengan jahilnya merebut coklat Akila dari tangan Tante Rita. Aksi kejar-kejaran antar kakak beradik ini memenuhi ruangan dengan tawa. Namun saat itu Mayang tetap berdiri mematung di tempatnya. Pikiran Mayang melayang, dihantui kenyataan bahwa Angelica adalah ibu kandung Akila yang sebenarnya. Rasa bersalah mulai menggerogoti hati Mayang karena menyimpan rahasia itu. Mayang teringat masa lalu saat ia bersikap keras dan memberitahukan ke Akila bahwa Akila adalah anak adopsinya, hanya agar Akila lebih berprestasi. Ini saat kasih sayangnya telah tumbuh tulus seperti kepada darah daging sendiri, ketakutan akan kehilangan Akila menjadi mimpi buruk yang nyata baginya. Keasikan Akila terhenti saat menyadari mamanya masih terpaku dengan air mata yang mulai mengalir. Akila terperanjat ya dan merasa khawatir, mengira tangisan itu berkaitan dengan beban perusahaan atau kerinduan pada Papa Michael yang sebentar lagi akan kembali ke Indonesia. Sementara Mayang mulai tersentak kembali ke realita oleh panggilan cemas Akila. Mayang segera menyeka air mata dan memaksakan senyum. Mayang beralasan bahwa itu adalah tangis haru melihat anak-anaknya tumbuh dewasa dan rasa syukur karena keluarga mereka akan segera berkumpul utuh kembali.
Pernyataan Mayang sempat membuat Viran yang bingung, namun Akila dan Mayang segera terdiam karena teringat bahwa kepulangan Michael sebenarnya adalah sebuah kejutan rahasia untuk Viran. Beruntungnya Tante Rita dengan sigap menimpali dan mengalihkan pembicaraan sehingga Viran yang polos kembali tenang. Suasana haru pun mencair dalam pelukan erat antara Akila, Viran dan Mayang. Di balik tawa yang memenuhi ruangan, saat itu Mayang berusaha keras menekan gejolak batinnya. Mayang berharap rahasia tentang Angelica nggak akan pernah terungkap. Malam itu Mayang duduk termenung di tepi tempat tidur. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Mayang membuka laci nakas, mengambil sebuah album foto usang yang selama ini ia anggap sebagai kotak Pandora. Perlahan ya, jemari mengusap permukaan potret saat Akila masih kecil. Rasa takut kehilangan yang begitu hebat hingga membuat Mayang merasa sesak. Bagi Mayang, pertemuan antara Akila dan Angelica bukanlah sekedar kebetulan. Mengapa sekarang? Bisiknya lirih. Bagaimana jika Akila tahu? Bagaimana jika kekaguman di mata putrinya berubah menjadi kerinduan pada sosok wanita yang dikatakan dulu pernah membuangnya seperti sampah, namun kini kembali dengan kilau pesona yang tak tertandingi. Cara dia ngomong, ada sesuatu yang familiar. Beralih ke Angelica, setibanya di rumah, Angelica disambut oleh kehampaan yang luar biasa. Namun anehnya, kekosongan itu seolah tersedot sepenuhnya oleh bayang-bayang Akila. Gadis ceria itu muncul sebagai penawar yang tanpa sengaja meluruhkan sisa-sisa sesak di dadanya. Begitu kuat pesona Akila, hingga kegalauan Angelica saat bertemu Leon dan tatapan dingin penuh luka dari Lydia, putri sulungnya, seakan memudar sejenak dari ingatannya. Bahkan kekalalutan hatinya memikirkan Adit serta dinginnya sikap teman-teman putra angkatnya itu kini terasa terfinggirkan. Fokus Angelica terkunci pada satu pertanyaan besar. Kenapa Akila? Ada sesuatu yang mengusik nuraninya saat mengingat senyum gadis itu, perhatiannya hingga binar di matanya. Semakin Angelica mencoba memahaminya, Angelica justru merasa terlempar ke dalam rasa familiar yang amat sangat. Segala gerak-gerik Akila terasa seperti kepingan memori yang hilang. Padahal ya, Angelica nyaris nggak tahu apa-apa tentang kehidupan gadis itu. Tanpa Angelica sadari ada sebuah ikatan yang sedang meronta di dalam dadanya. Ikatan antara ibu dan anak yang nggak pernah bisa diputus oleh waktu maupun jarak. Logika Angelica memang nggak lagi mengenali Akila sebagai bayi yang pernah ia tinggalkan bertahun-tahun silam. Namun sel-sel di tubuhnya nggak bisa berbohong. Darah dagingnya sedang memanggil sang ibu. Di tengah upayanya menyusun kepingan rasa itu, benak Angelica tertuju pada satu keganjilan, Rita. Sebagai tantenya Akila, sikap Rita terasa sangat nggak wajar. Angelica teringat betapa tegangnya wanita itu setiap kali mereka berinteraksi. Rita nggak hanya bersikap protektif, tapi seolah sedang mengawasi setiap jengkal kedekatan yang terjalin antaranya dan Akila dengan tatapan waspada yang sulit diartikan. Karena nggak mampu menemukan jawaban logis atas perasaannya, Angelica mencoba menepisnya, mengelabui dirinya sendiri, berpikir mungkin perasaan janggal ini hanyalah efek dari rasa lelah akibat kebencian Lydia dan kekecewaan Adit yang menghimpitnya. Di tengah kesunyian rumah yang megah namun dingin itu, Angelica tertunduk lesu, merasa kehilangan arah dan benar-benar nggak tahu harus berbuat apa. Beralih ke Lydia, malam itu air mata Lydia memang telah mengering, namun dadanya masih terasa sesak oleh sisa kesedihan yang menghujam. Lydia mencoba menguatkan diri, meskipun ya setiap tarikan nafasnya terasa berat mengingat rentetan kejadian sore tadi. Pertemuan gak terduga dengan mamanya di kafe masih menyisakan luka, bahkan mendapatkan luka baru. Mereka terpaksa bersikap layaknya orang asing yang gak saling mengenal. Lydia mulai didera penyesalan. Seandainya aja ia nggak pergi ke kafe itu, mungkin hatinya nggak akan sehancur ini. Ada rasa sakit yang nggak terlukiskan saat melihat betapa dekat dan hangatnya sang mama dengan Akila. Lydia merasa terasing di tengah pemandangan itu. Pikirannya kalut membayangkan akan betapa hancurnya Akila nanti jika kebenaran pahit ini terungkap. Mendengar keluh kesah putrinya, Leon mencoba menanggapi dengan bijak. Leon gak ingin menambah beban di hati Lydia dengan membenarkan prasangka buruk terhadap Angelica. Namun pembelaan sang papa justru memicu emosi Lydia. Lydia merasa dihianati oleh empati papanya sendiri. Bagi Lydia, ia adalah korban dari pilihan naif Angelica di masa lalu. Lydia gak habis pikir alasan apa yang bisa membenarkan seorang ibu tega meninggalkan dua putri kecilnya tanpa pernah mencari mereka lagi. Apalagi kenyataan bahwa kini ternyata Angelica hidup mapan
dan memiliki putra lain seumuran Akila, seolah menjadi garam di atas luka lama Lydia. Gak ada lagi ruang untuk pemakluman, apalagi kata maaf.